Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti Jamnah. Nah, hari ini kita masih belajar matematika ya. Aduh, jangan sampai kalian bosen nih dengan mata pelajaran matematika. Padahal matematika ini adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, materi kita hari ini adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, buat kalian yang sudah pernah belajar ini di kelas 4 dan 5-nya, hari ini cuma mengulang kembali ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Nah, di sini kamu bisa mengubah bentuk pecahan kepada pecahan biasa, ataukah persen, atau pecahan campuran, kemudian pecahan desimal. Jadi ada berbagai bentuk pecahan yang bisa kamu ubah. Yang penting kamu rasa itu pecahannya yang kamu anggap paling mudah. Nah, di sini untuk contoh nomor 1, Ibu akan jelaskan dengan berbagai cara, yaitu dengan menyamakan pecahannya ya. Jadi nanti Ibu akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ataupun ke dalam bentuk persen. Jadi untuk memudahkan kalian semua ya. Nah, tapi kalau di sini pada contoh, di sini ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, ini semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua yaitu semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Baik, kalau misalkan kalian cuma lihat buku tanpa mendengarkan penjelasan, biasanya agak kurang paham ya. Maka dari itu hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan, dari yang terbesar maupun yang dari yang terkecil. Nah, oke, perhatikan ya. Baik, untuk contoh yang pertama, di sini ada contoh 0,4, 1/2, 25%, kemudian 4/5, lalu 1,75. Nah, pertama-tama kita ubah dulu ke bentuk desimal. Jadi ini kalau yang ini nggak perlu diubah lagi karena kan dia sudah bentuk desimal. Nah, tinggal yang pecahan yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi yang nggak perlu diubah adalah yang pertama dan terakhir. Nah, pertama-tama ini 0,4, untuk pecahan desimalnya tetap 0,4 ya. Kemudian 1/2 kita ubah ke pecahan desimal. Pertama-tama kita kalikan dulu. Kita ubah ke pecahan biasa, baru kita ubah ke desimal. Kalau seperti ini kan langsung nih, nanti kalian bingung gimana sih caranya. Nah, maka dari itu Ibu jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Jadi pertama-tama kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3/2. Kemudian 3/2 ini kita kalikan dengan angka 5 supaya angka 2 ini tadi berubah menjadi, penyebutnya menjadi 10. Kenapa jadi 10? Untuk memudahkan kalian dalam menentukan pecahan desimal. Ubahlah ke dalam bentuk 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi 3 kali 5, 15/10. Maka dapatlah 1,5. Bagaimana? Sama tidak dengan contoh? Sama banget ya. Jadi sekarang kita lanjut ke pecahan yang ketiga yaitu 25%. Berarti 25% itu pecahan biasanya 25/100. Berarti tinggal kita ubah, kan dia dua angka, ini per 100 ya, berarti dua angka di belakang koma. Tinggal kita letakkan 0,25. Sama kan dengan yang dicontoh. Oke, lanjut untuk bilangan yang ketiga, 4/5. Nah, kemudian kita cari 5 dikali berapa yang menghasilkan 10. 4 kali 2, 5 kali 2.
8/10 berarti 0,8. Lanjut yang bilangan terakhir 1,75, nggak perlu lagi kita ubah ke pecahan biasa karena dia sudah bentuk desimal, jadi tetap 1,75. Nah sekarang permintaannya adalah urutan pecahan dari yang terbesar. Nah pada contoh di sini urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah berarti kita lihat di sini dari yang terbesar dimulai dari angka berapa. Nah kita lihat, nah di sini ada 1,75, kemudian 1,5. Nah berarti ingat tingkatan 0,25 itu lebih rendah daripada angka 1. Nah jadi angka terbesarnya adalah yang pertama adalah 1,75, kemudian 1,5, lalu kemudian kita lanjutkan ke angka 0,8. Loh, kok 0,8 Bu? Kok bukan 0,25? Karena 0,8 ini sama dengan 0,80. Sedangkan 0,25 itu lebih rendah dari 0,8. Jadi kalau misalkan ada di sini 0,2, 0,3 itu lebih ini ya. Kalau 0,3 masih lebih tinggi daripada 0,25, tapi kalau 0,1 lebih rendah karena 0,1 itu sama dengan 0,10. Jadi bilangan selanjutnya adalah 0,8. Nah kemudian lanjut setelah 0,8, bilangan selanjutnya adalah 0,4, terakhir 0,25. Nah ini adalah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi 1,75 lebih besar daripada 1,5, kemudian 1,5 lebih besar daripada 0,8, begitu seterusnya dengan 0,4 dan 0,25. Sekarang bagaimana kalau kita ubah ke bentuk persen semuanya ya. Nah sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. Nah untuk 1,75 ini tadi berarti tetap 1,75 ya. Ini kita masih lanjutkan yang tadi, masih nomor cara yang pertama. Kemudian 1,5 ini sama dengan 1/2. Kemudian 0,8 itu hasil dari 4/5. Terus 0,4 dari 0,4. Terakhir 25%. Nah ini kalau urutan berdasarkan soal ya. Nah, jadi ini bilangan terbesar ke terkecil berdasarkan angka pada soal sebelum diubah. Nah, kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu mengubah ke dalam bentuk persen. Sekarang kita ubah 0,4 ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, berarti 4/10. Persen itu berarti penyebutnya adalah 100, maka dari itu kita ubah dulu angka 10 ini ke dalam bentuk 100. Dikali berapa? Dikali 10. Maka di atasnya pun atau pembilangnya juga dikalikan 10. 4 kali 10, 40. 10 kali 10, 100. Maka hasilnya 40%. Selanjutnya 1/2 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ini masih ada, bisa kalian lihat. 1/2 pecahan biasanya adalah 3/2. Nah, sekarang tinggal kita cari 2 dikali berapa yang menghasilkan 100. 100 bagi 2 sama dengan 50. Maka di sini pun dikalikan 50. 3 kali 50 sama dengan 150. 2 kali 50 sama dengan 100. Maka hasilnya adalah 150%. Jangan dicoret nolnya ya, karena ini merupakan bilangan persen sehingga tidak boleh dicoret nolnya. Kalau kalian coret nolnya berarti dia bukan persen tetapi 15/10. Seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, 4/5. Sekarang kita cari 5 dikali berapa yang menghasilkan 100. 100 bagi 5 berarti 20. Maka di sini kita kalikan pembilangnya dengan 20, penyebutnya juga dengan 20. 4 kali 20, 80. 5 kali 20, 100. Hasilnya 80%. Sama tidak dengan contoh soal? Sama kan? Nah, oke, selanjutnya
25%. Nah, kalau sudah 25% tidak perlu kita ubah lagi, maka angkanya tetap 25%. Selanjutnya yang terakhir yaitu berapa? 1,75. Nah, ini kalau 1,75 itu adalah berarti penyebutnya sudah 100 ya, karena dua angka di belakang koma. Berarti tinggal kita tulis 175/100 atau sama dengan 175%. Mudah banget kan? Sekarang kita tinggal tentukan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Terbesar ke terkecil. Nah, kalau kita lihat dari sini ini lebih memudahkan ya, karena kan bisa kalian lihat di sini angka yang paling besar yang mana, 175 sudah pasti yang paling besar. Maka tinggal kalian tulis 175% titik koma, kemudian 150% titik koma, selanjutnya adalah 80% titik koma, lalu yang selanjutnya adalah 40% titik koma, dan yang terakhir 25%. Ini tanpa ibu melihat contoh yang di samping ya, karena ini ibu tutup malah. Jadi kita cocokkan. Kita cocokkan di sini. Pada soal di sini pun dia masih bentuknya salah ya, karena di sini dimulai dari 40%. Diurutkan dari yang terbesar 40%, 150. Sedangkan tadi oh ya, betul 175%, 150%, 80%, 40%, 25%. Sama kan dengan yang ibu kerjakan. Nah, jadi begini cara untuk kalian mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Lalu bagaimana kalau mengurutkan ke yang terkecil, Bu? Dari yang terkecil ke terbesar tinggal kalian balik. Kalau tadi permintaannya di sini dari terbesar ke terkecil, terus misalkan kalian dapat soal, ubahlah bentuk pecahan tersebut ini, misalkan yang ini, ke dalam bentuk urutkan dari bentuk terbesar ke terkecil dan terkecil ke terbesar. Nah, tinggal dibalik, cari yang paling kecil. Berarti kalau dari soal yang seperti ini, yang paling kecil adalah 25%. Kemudian 40%, lanjut 80%, selanjutnya 150%, lalu 175%, karena mengurutkan dari yang terkecil. Kalau mengurutkan dari yang terbesar, otomatis yang dipilih adalah dari yang terbesar dulu, kemudian yang terkecil. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu Jamnah. Karena mungkin pada contoh yang di buku itu kadang ada kalian lebih kurang paham, maka dari itu Ibu jelaskan kembali. Sedangkan buku yang di sini Ibu pakai adalah buku karya Gunanto ya. Jadi di sini bisa kalian lihat sampul bukunya seperti ini. Nah, jadi materi yang Ibu jelaskan hari ini adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu Jamnah. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan materi yang tadi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.